Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali melanjutkan tentang membahas LN is Second Digit. Dalam video sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau terjadi masalah yang cukup intens dalam Underworld, di mana para jiwa yang tertahan di sana pada kabur akibat dari jiwa dewa palsu yang dikalahkan sama Yuya, teman-teman. Selain itu, kita juga diperlihatkan bahwa Alexia dan Luna itu akan bergabung ke Akademi AOC, dan Yuya yang harus mengurus semua keperluan dari Alexia maupun Luna nih. Ya, kalau dipikir-pikir, MC kita makin hari, ya makin jadi kayak kuli, teman-teman. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke beberapa hari kemudian. Saat itu, dalam lorong Akademi AOC, Yuya pun langsung mendekati Kaori untuk membicarakan soal Alexia dan Luna nih. Ya, kalau urusan yang seperti ini, maka pasti babang kita Yuya itu akan minta bantuan sama Kaori. Karena dialah satu-satunya yang biasa dimintai bantuan untuk menyelundupkan murid baru ya teman-teman. Tentu Kaori pun sangat kaget ketika mendengarkan penjelasan Yuya soal Alexia dan Luna nih. Bagaimanapun itu adalah reaksi yang sangat wajar, mengingat Alexia itu adalah putri kerajaan. Jadi kenapa dia itu harus mau sekolah di dunia lain sih? Mendengarkan hal itu, Yuya pun menjelaskan nih, kalau memang si Alexia itu ingin menimba ilmu dalam dunia ini, maka dari itulah dia lebih memilih untuk bersekolah di dunia ini saja. Di sini, Kaori pun sempat terdiam ketika mendengarnya, dan mungkin itu dikarenakan permintaan Yuya itu terlalu berlebihan, sebab dia juga pernah meminta hal ini saat dia ingin memasukkan Yuti ke Akademi AOC, teman-teman. Jadi ya Yuya itu merasa nampaknya Kaori agak keberatan dengan permintaan kali ini. Namun nih memang, julukan heroin sejati dalam cerita ini pantas disandang sama Kaori deh. Karena di sini dia itu mau menerima permintaan dari Yuya untuk memasukkan Alexia dan Luna ke akademi ini. Dia juga beralasan kalau mungkin nantinya dengan kedatangan dua gadis itu, maka akademi AOC akan semakin terkenal, mengingat pars mereka yang luar biasa cantik. Dan alasan kedua adalah yang meminta hal ini itu Yuya sendiri, teman-teman. Jadi Kaori itu gak mungkin menolaknya. Yuya memberikan banyak bantuan dan keuntungan bagi Akademi AOC ini. Jadi rasanya keputusan Yuya yang ingin memasukkan Alexia dan Luna ke sini juga bukanlah keputusan yang salah. Tentu saja Yuya pun cukup senang dengan pernyataan dari Kaori itu. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu Yuya pun langsung menjemput Alexia dan Luna untuk dibawa ke bumi nih. Setelah sampai di rumahnya Yuya, dia pun langsung disambut sama Kaori juga. Di sini Alexia pun berterima kasih, sekaligus menyatakan perang untuk memperbuatkan Yuya dengan Kaori nih. Karena sekarang ini, dia akan tinggal bersama dengan Yuya. Mendengarkan hal itu, Yuya dan Kaori pun hanya bisa tersenyum masam nih. Kaori juga menyangka kalau alasan Alexia bersekolah di sini adalah untuk dekat sama Yuya aja. Setelah beberapa perbincangan, Kaori pun langsung membawa mereka ke mall nih, untuk memberi beberapa kebutuhan sehari-hari Luna dan Alexia. Namun ya kalian tahu sendirilah, kalau udah ada Kaori, Luna, dan Alexia dalam satu tempat, ya pasti sudah banyak keributan yang terjadi selama belanja itu. Dimulai dari Alexia yang pengen dipuji sama Yuya, pas pakai seragam Akademi AOC ataupun baju baru lah, hingga Luna yang keirian karena Yuya itu selalu memuji Alexia. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu, kepindahan Luna dan Alexia pun langsung dijalankan hari itu juga, teman-teman. Namun nih, karena umur Alexia itu masih belum cukup untuk masuk SMA, jadi dia itu malah ditempatin di SMP AOC, di mana dia itu sekelas sama Yuti. Sedangkan Luna sendiri akan masuk ke SMA AOC dan satu kelas sama Yuya. Tentu Alexia pun sangat kesal dengan hal tersebut. Bahkan dia itu sampai protes nih. Tapi ya apa daya, karena memang umurnya itu masih belum cukup, jadi dia itu harus duduk di bangku SMP terlebih dahulu. Namun ya sisi positifnya di sini, Alexia itu bisa memanggil Yuya dengan sebutan senpai. Ya, masih bisa ngeliat sisi positif juga putri sablon kita yang satu ini. Nah, tentu kita tahu setiap kali Akademi AOC kedatangan murid baru, ya mereka semua yang ada di kelas pun langsung heboh. Termasuk juga untuk kelasnya Yuti yang kedatangan Alexia dan kelasnya Yuya yang kedatangan Luna nih. Apalagi saat itu Alexia juga bilang dengan belak-belakan ke depan kelasnya, teman-teman, kalau dia itu adalah tunangan dari Yuya. Ya tentu makin heboh lah. Tapi ya baik kelasnya Yuya ataupun kelasnya Yuti itu tetap terima-terima aja. Pas tahu mereka itu sering kedatangan murid baru yang berasal dari luar negeri. Ya memang setiap kali kalau ada
orang-orang isekai yang masuk ke dalam Akademi OC itu alibinya pasti itu murid luar negeri lah. Karena ya penampilan mereka itu nggak mirip orang Jepang teman-teman. Dan itu juga seakan-akan nggak ada rasa curiga aja pas mereka itu dapat murid baru. Padahal mereka itu sering banget dapat murid baru sejak kedatangan Babangida Yuya ke akademi itu. Panel cerita pun berpindah ke kelasnya Yuya nih. Sore itu, setelah kelas selesai, Sawada Sensei pun langsung meminta mereka semua untuk pulang nih. Karena memang belakangan ini ada beberapa kejadian aneh yang menimpa daerah di sekitar mereka, seperti barang hilang dan beberapa tempat yang rusak akibat serangan dari benda tajam. Pemerintah setempat juga sudah menyelidiki kasus ini sampai sekarang, dan mereka itu masih belum menemukan apa penyebab kasus ini. Maka dari itulah, mereka meminta seluruh warga, terutama para siswa sekolah, untuk langsung pulang jika sudah beraktivitas. Namun nih, bukannya mengikuti nasihat Sawada Sensei, si Yukine itu malah penasaran untuk menyelidikinya. Begitu juga dengan Mer. Mereka tidak menerima kalau kasus ini dijadikan sebuah kasus yang janggal. Jadi mereka itu akan menyelidikinya. Bahkan mereka berdua juga malah ngajak Yuya dan yang lainnya untuk ikut menyelidiki kasus ini. Ya, dengan adanya ajakan itu, mau gak mau Yuya itu dan yang lainnya langsung ikut. Panel cerita pun berpindah ke malam harinya. Saat itu Yuya, Yuti, Mer, Yukine, Kaede, Kaori, Ryo, Shingo, Akira, Rin, Lexia, dan Luna pergi ke gang kecil di mana kasus itu terjadi. Dan pada awalnya mereka juga nggak menemukan sesuatu yang aneh sih. Tapi saat itu Kaede nggak sengaja melihat sebuah bekas cakaran yang cukup besar di pojokan dekat tong sampah sana. Setelah dilihat, bekas cakaran itu sangatlah besar untuk disamakan sama cakar beruang. Maka dari itu, mereka semua pun mengira kalau itu adalah sebuah fenomena gaib. Nah, di sini, Yuya juga sempat mengamati soal cakaran itu. Dan dia juga sempat bertanya sama Kuro, apakah memang itu adalah cakar dari Evil Beast. Karena mengingat Evil Beast pernah datang ke sini ya teman-teman. Nah, di sini Kuro pun berkata, kalau bekas cakar itu masih terlalu kecil untuk disamakan sama Evil Beast. Dan benar saja nih teman-teman, ternyata ada makhluk aneh yang muncul di sana. Makhluk itu memiliki wujud manusia, tapi memiliki cakar yang sangat besar. Tentu, semua orang pun ketakutan ketika melihat makhluk itu. Dan Yuya juga agak kesusahan nih untuk bisa membasminya. Karena ya dia nggak mungkin bisa ngeluarin senjatanya pas ada teman-temannya di sana. Jadi saat itu, Mer pun langsung mengoperasikan terminalnya untuk membuat Kaori dan yang lainnya itu jadi pingsan teman-teman. Maka dengan begitu, Yuya bisa bertarung dengan leluasa. Namun nih, mau seberapa keras Yuya menyayat monster itu, Yuya tetap tidak bisa melukainya. Dia adalah monster yang kebal akan serangan fisik maupun serangan sihir. Bahkan Luna dan Mer juga ikut membantu menyerang monster itu. Tapi, tetap saja monster itu tidak bisa disakiti. Di saat sudah pasrah, sebuah aura ungu yang menyelimuti Yuya saat mendapatkan otoritas ilahi pun keluar lagi nih teman-teman. Dan tak disangka, monster itu takut sama aura ungu dari Yuya. Jadi di sini, Yuya pun mampu membunuh monster itu dengan cara mengaliri aura itu ke Omnisword miliknya. Lalu ia pun menebas monster itu sampai tak tersisa. Setelah kejadian itu, langsung membangunkan teman-temannya, lalu mereka pun pergi ke rumah masing-masing. Panel cerita pun berpindah ke rumahnya Yuya. Sesampainya di rumahnya, Yuya pun menceritakan aura itu kepada Oma nih dan juga monster yang tadi. Namun sayangnya Oma itu tidak mengetahui apapun soal aura ungu milik Yuya ataupun monster yang tidak bisa didebas walaupun dengan kekuatan sihir sekalipun. Bahkan nih Oma juga menganggap kalau Yuya hanya mengigau saja. Namun saat itu, aura ungu milik Yuya itu kembali keluar teman-teman. Lalu menuntun Yuya ke sebuah gulungan kuno di gudang tempat harta kakeknya Yuya tersimpan. Setelah membuka gulungan kuno itu, Yuya pun dikejutkan dengan sosok yokai berbentuk manusia, dan yokai itu memperkenalkan dirinya sebagai Tenjokuya, leluhur dari Babangida Yuya sendiri. Ya, nggak disangka, cerita kali ini Yuya itu bertemu dengan leluhurnya sendiri yang berbentuk yokai. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, begitu pembahasan singkat untuk isekai DC-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.